Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dan kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad. Ketika orang-orang dari kalangan yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW, dari kalangan orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sif lana rabbak, sebutkan sifat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu, yang maha esa. Esa dari segala bentuk rububiyahnya, artinya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada seluruh manusia dan makhluk di atas permukaan bumi ini rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, menjadikan musim kemarau dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu di antara sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah esa di situ, Allah satu di dalam sifat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam sifat uluhiyah beliau. Uluhiyah artinya adalah tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar di atas permukaan bumi ini kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Dan dialah Allah zat satu-satunya yang berhak kita sembah dan berhak kita ibadahi. Allahus Samad, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membutuhkan ibadah dari kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jikalau seandainya kalian seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini kafir, kufur terhadap Allah, tidak meyakini dan tidak beriman kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka Allah tetap maha kaya dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha perkasa. Jadi Allah tidak membutuhkan kita, dan kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Lam yalid wa lam yulad, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dilahirkan dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak memiliki tandingan di atas permukaan bumi ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah, tidak ada yang sama, tidak ada yang memiliki tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap apapun yang Allah perbuat di atas permukaan bumi ini. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Tentu saja mendengarnya Allah
melihatnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita sebagai makhluk, dan tidak sama melihatnya kita sebagai makhluk. Kemudian berikutnya, tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, sang suri tauladan, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah, yang berasal dari suku Quraisy, yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau di tengah-tengah umat jahiliyah, di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah orang-orang yang mengingkari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk dan tujuan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah selain untuk mendakwahkan tauhid, yang kedua misi beliau adalah menyempurnakan akhlak kaum muslimin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaqad bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari buku Kitab Bekal Salat jilid pertama dan jilid kedua, di mana buku ini adalah sebuah buku yang dikarang oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA. Setelah kita membahas semuanya, maka selesailah pembahasan tersebut, dan mulai pada malam hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas di antara salah satu kitab yang bertemakan tentang kitab akidah, yaitu kitab Usulus Sunnah, dalam artian pokok-pokok dasar sunnah, di mana Usulus Sunnah adalah sebuah kitab yang berbicara banyak tentang masalah akidah, tentang masalah prinsip dan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ketika seseorang goyah, ketika seseorang terdapat perkara samar di dalam dirinya, maka para ulama telah menuliskan berbagai macam kitab-kitab akidah, kitab-kitab prinsip, keyakinan, ideologi dalam kitab beragama Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antara pembahasan tersebut terdapat di dalam kitab Usulu As-Sunnah. Tentu saja sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya perkara akidah adalah perkara yang paling penting di dalam kita beragama, perkara yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim adalah perkara akidah. Karena dengan akidah seseorang bisa terikat sesuatu dengan akidah apa yang ada di dalam hatinya, sehingga seseorang yang memiliki akidah yang baik dan benar, maka ini sangat-sangat berpengaruh bagi akhlak seseorang. Orang yang memiliki akidah yang baik dan benar, orang akan memiliki ibadah, ya, berpengaruh kepada akhlaknya, berpengaruh kepada ibadahnya. Begitu juga sangat-sangat berpengaruh kepada muamalahnya antar sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya ada di dalam tubuh manusia itu segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya ada di dalam jasad manusia itu segumpal daging. Ketika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Ketika segumpal daging ini buruk, maka buruk jugalah seluruh amalan anggota tubuhnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama." Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu perumpamaan kepada manusia, yaitu tentang kalimat-kalimat yang baik. Itu seperti sebuah pohon yang memiliki akar yang kuat menuju tanah, dan dia memiliki cabang yang menjulang ke langit. Dan Allah mengatakan, "Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun." Dan pohon tersebut itu sangat menghasilkan buahnya
menghasilkan buahnya pada setiap waktu atas izin Allah, dan Allah membuat perumpamaan tersebut bagi manusia agar manusia tadzakkarun, agar manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang baik, apabila seseorang memiliki akidah yang baik, keyakinan yang baik tentang bagaimana prinsip dasar seorang muslim dalam meyakini Rabbnya, dalam meyakini Rasulnya dan imannya dan seterusnya, maka akan memiliki dampak yang positif dalam diri seseorang, baik itu dalam hal muamalah, akhlak dan ibadah. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang masalah perkara-perkara akidah dan perkara-perkara yang lain, yaitu dengan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di Haji Wada, Allah mengatakan, "Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku berikan nikmat yang sempurna kepadamu, wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agama bagimu. Allah mengatakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja ketika kita berada di dalam agama Islam, tentu saja kita tidak terlepas dan kita harus mengetahui tentang perkara-perkara akidah. Begitu juga tidak hanya akidah, ada yang disebut dengan perkara muamalah, ada perkara-perkara ibadah, dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita secara keseluruhan, termasuk diantaranya adalah masalah akidah atau keyakinan yang sahihah. Dan tidaklah beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali telah menjelaskan perkara-perkara yang hak ini sejelas-jelasnya kepada kita, kemudian disampaikan kepada para sahabat, diteruskan kepada para tabi'in, disampaikan kepada para imam, kepada para wali, kepada ulama-ulama, sehingga sampailah prinsip akidah yang sahihah, sehingga kita menyebut dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kemudian terjadilah suatu banyak penyimpangan akidah yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu telah mengkhabarkan kepada kita bahwasannya nanti di akhir zaman itu akan terjadi banyak perpecahan di antara umat-umat ini. Bukan hanya artinya di dalam umat Islam akan terjadi banyak perpecahan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wasataftariqu ummati ila 70 firqatan kulluha finnari illa wahidah." Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman umatku ini akan terpecah menjadi 70 golongan. Di dalam hadis yang lain disebutkan 73 golongan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Maka pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang masuk ke dalam surga?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Makana alaihi wa ashabi," yaitu mereka yang berada di atas jalanku, mereka yang berada di atas sunnahku dan di atas sunnah para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengkabarkan di dalam hadis ini tentang perpecahan umat. Maka terjadilah hari ini apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, banyaknya perpecahan-perpecahan tentang masalah akidah, tentang masalah prinsip. Ya, kalau orang yang biasa mengikuti kajian tauhid, memperdalam tentang masalah akidah, maka mereka tidak asing mendengar sebuah penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Wabil khusus tentang masalah akidah yang menyimpang, ada yang disebut dengan akidah qadariyah. Apa yang dimaksud akidah qadariyah? Ya, qadariyah ini adalah sebuah akidah secara umum, dia mengingkari takdir, mengingkari qadar. Ya, tidak adanya takdir di dalam kita beragama. Padahal takdir
dalam kita beragama malah merupakan rukun iman yang keenam. Ya, kita meyakini ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, orang-orang Qadariyah dalam sebuah akidah, penyimpangan dalam akidah disebut dengan akidah Qadariyah. Mereka mengingkari qadar, mereka mengingkari takdir. Itu yang pertama. Kemudian muncullah di dalam sebuah akidah ada yang disebut dengan akidah Khawarij. Ada yang akidah disebut dengan akidah Khawarij. Ya, akidah Khawarij ini secara umum, secara garis besar, pemahaman mereka adalah mudahnya mengkafirkan orang lain yang tidak sepemahaman dengannya, dikafirkan dan segala macam. Bahkan salah satu di antara statement dan kalimat orang-orang Khawarij adalah orang yang melakukan dosa besar itu kafir bagi mereka. Padahal kita tidak. Ahlus sunnah wal jamaah, orang sebesar apapun melakukan perbuatan dosa tidak otomatis menjadi kafir. Mereka tahta masyiatillah, mereka tetap berada di bawah kehendak Allah. Insya'a, ketika Allah menginginkan dia masuk surga, atau ketika Allah menginginkan dia diazab dulu di dalam neraka, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Ya, artinya selain syirik, di mana ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, sampai dia meninggal kemudian dia tidak bertobat, maka Allah tidak mengampunkannya. Tapi ketika orang ini bertaubat, taubat nasuha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Termasuk diantaranya orang yang berzina, orang yang melakukan dosa besar, membunuh. Nah, orang yang berzina, orang yang membunuh, bagi orang-orang Khawarij ini, pelaku yang melakukan hal ini termasuk orang yang sudah keluar dari agama Islam. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang yang melakukan dosa besar, kita meyakini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menginginkan dia diampuni dan dimasukkan ke surga, jika Allah menginginkan dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, dia akan dicuci dulu dengan segala bentuk kezalimannya, lalu kemudian Allah pindahkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Inilah keyakinan kita. Kemudian ada yang disebut di dalam akidah Al-Jahmiyah, yaitu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri di dalam Al-Qur'an, yang kita mengetahui tentang Asmaul Husna, ada beberapa nama dan ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka ingkari. Kemudian ada Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka adalah bagian di antara kelompok yang juga mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Mu'tazilah ini adalah orang yang mengagungkan akal. Di dalam prinsip dia beragama, dia mengedepankan akal. Dan tentu saja banyak sekarang, bahkan hingga zaman sekarang, banyak orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah. Ya, kalau kita bisa sebutkan nama di dalam sebuah kelompok, ya mereka lah orang-orang ateis yang disebut dalam sebuah akidah orang-orang Mu'tazilah. Kemudian juga di dalam penyimpangan agama ada yang disebut dengan Murji'ah. Ya, orang Murji'ah ini memiliki penyimpangan di dalam akidah sehingga dia mengatakan bahwa iman seorang muslim tidak bertambah dan iman seorang muslim juga tidak berkurang, layaknya iman para sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman seorang muslim dia akan bertambah sembari ketika seseorang mengikuti kegiatan. Ketika seseorang berada di dalam sebuah majelis ilmu, mendengarkan siraman rohani, mendengarkan tutur kata, kalimat-kalimat Allah, hadis-hadis Nabi, maka akan bertambah imannya. Ketika dia melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah salat, mendengarkan khutbah Jumat, mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman, maka sembari akan bertambah imannya, akan semakin yakin dan semakin mengokohkan keimanannya. Namun sembari seseorang melakukan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, maka disitulah iman seseorang kurang, iman seseorang turun. Ini prinsip kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan kita melakukan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan iman itu bisa turun dengan seseorang melakukan perbuatan maksiat. Namun tidak bagi orang-orang yang menyimpang dalam akidah yang disebut dengan akidatul murji'ah.
Murji'ah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa iman seorang tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Dan mereka membuat akidah-akidah yang baru yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi akidah-akidah, ya, diantaranya adalah akidah Syiah, di mana akidah ini tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan muncul mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara perbedaan yang mencolok antara seorang ahlu sunnah dengan Syiah, ya, di mana kita meyakini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang menggantikan beliau, generasi terbaik pengganti Nabi adalah sahabat terdekat beliau, Khalifatu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagi orang-orang Syiah tidak. Bagi orang-orang Syiah yang layak menggantikan Nabi adalah menantunya yang bernama Ali ibni Abi Thalib. Sehingga kita mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini adalah sahabat-sahabat terbaik, Khulafaur Rasyidin, yang termasuk dikabarkan oleh Nabi masuk ke dalam surganya Allah. Namun tidak bagi orang-orang Syiah. Abu Bakar, Uthman, Umar, yang bertiga ini dikatakan oleh orang Syiah, mereka adalah ahlun nar, mereka adalah orang-orang penghujung dan masuk ke dalam nerakanya Allah karena mengambil kesempatan kepemimpinan setelah Nabi yang harusnya diemban oleh Ali, maka diambil oleh Abu Bakar. Namun kita Ahlus Sunnah tidak memahami demikian, dan ini adalah salah satu di antara penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Dan mereka tentu saja membawa kerusakan di tengah umat, sehingga para ulama Ahlus Sunnah mereka terpanggil sebagai bentuk penjagaan terhadap agama ini, pengorbanan mereka dalam membela agama yang hak dan mendakwahkan sunnah Nabi dengan segala kemampuan mereka. Akhirnya pun mereka menulis kitab, supaya kitab-kitab tersebut ketika kaum muslimin bimbang, ketika kaum muslimin terdapat perkara-perkara yang samar baginya, maka mereka bisa kembali ke dalam kitab-kitab akidah tersebut. Para ulama menulis kitab-kitab dari berbagai penjuru daerah dan negeri. Masing-masing dari mereka ingin memiliki peran di dalam dakwah Islam dan menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah umat Islam. Akhirnya muncullah kitab-kitab yang berisi akidah umat Islam, termasuk diantaranya adalah kitab Ushulus Sunnah yang akan kita bahas insyaallah mulai hari ini dan terus sampai ke depannya. Dan ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, salah seorang imamnya para imam, salah seorang syekhul masyayikh tidak asing bagi kita, yang kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, maka pada pertemuan yang pertama ini insyaallah kita ingin mengetahui secara singkat biografi tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan sedikit singkat kehidupan beliau dalam menegakkan agama yang hak. Ya, sebagian para ulama mengatakan pentingnya seseorang belajar sejarah, pentingnya seseorang mengetahui kehidupan ulama-ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka dalam mencari ilmu, bagaimana tantangan-tantangan dan ujian mereka dalam mendakwahkan yang hak, sehingga apa? Hal ini bisa menjadikan motivasi bagi kita, bagaimana orang terdahulu yang serba terbatas, tidak memiliki apapun yang kita miliki pada hari ini, memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan kita yang saat ini memiliki banyak kemajuan teknologi. Harusnya kita bisa lebih cerdas dan lebih hebat daripada mereka, namun tidak demikian. Karena dengan keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu, keikhlasan mereka dalam menyebarkan dakwah yang hak, akhirnya nama mereka dikenang hingga saat ini. Ya, jadi kita kenal dulu siapa penulis kitab Ushul Sunnah, pokok-pokok dasar sunnah. Beliau adalah Imam Ahmad yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asy-Syaibani. Ya, jadi kita ulangi, nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Jadi beliau punya bapak bernama Muhammad, bapaknya bernama, kakeknya atau bapaknya Muhammad bernama Hanbal. Hanbal memiliki nama, bapaknya bernama Hilal,
yang memiliki gelar Asy-Syaibani. Nah, inilah beliau Imam Ahmad bin Hambal memiliki dua orang putra yang bernama Abdullah dan Saleh. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Sehingga Imam Ahmad lebih dikenal dengan lakopnya Abu Abdillah, artinya bapaknya si Abdullah. Dan Imam Ahmad bin Hambal atau yang biasa kita kenal dalam setiap pembelajaran mazhab, ya, kita tahu bahwa di dalam dunia fikih kita mengetahui ada banyak para ulama-ulama, sehingga kita harus mengetahui bahwa mazhab itu sebenarnya tidak hanya 4. Madhab itu di zaman para ulama banyak sekali, ada ratusan madhab. Ya, namun karena madhab-madhab yang tidak kita kenal tersebut, murid-muridnya tidak meneruskan dan menulis kitab dan menceritakan biografi gurunya, sehingga terkuburlah madhab-madhab yang banyak tersebut. Tersisa 4 madhab besar yang kita ketahui. Yang pertama adalah Nu'man bin Thabit. Beliau yang kita kenal dengan Abu Hanifah, atau kita sebut dengan madhab Hanafiyah, yang banyak tersebar madhab Hanafiyah ini di daerah India atau mungkin di daerah Maroko. Madhab Hanafiyah, Nu'man bin Thabit ini lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah ada yang disebut dengan Imam Malik, ya, atau disebut dengan madhab Malikiyah. Malik bin Anas bin Malik, beliau ini adalah salah seorang imam. Kalau Imam Abu Hanifah mendapatkan gelar Imam Al-A'zam, imam yang agung, ya, dan beliau juga mendapatkan Imam Ahlul Ra'i, imam yang banyak mendefinisikan tentang keislaman dengan akal beliau. Karena pada zaman tersebut Imam Abu Hanifah sedikit kurang mendapati penyebaran hadis-hadis di zaman tersebut, sehingga beliau terkadang mengeluarkan satu statement tentang agama dengan akal. Kemudian ada disebut setelah beliau Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik namanya adalah Malik bin Anas bin Malik. Lahir pada tanggal 93 Hijriah. Dan lakop gelar Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Kenapa disebut Imam Darul Hijrah? Karena beliau lahir di Madinah, meninggalnya juga di Madinah. Artinya Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah. Beliau berdakwah tetap di Madinah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah. Punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan madhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i ini banyak tersebar di Mesir, ya, banyak juga tersebar di khususnya di negara kita, negara Indonesia, ya. Madhab Imam Syafi'i, beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah di Mesir, dan beliau mendapatkan gelar dan julukan Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i adalah penolong sunnah. Kemudian beliau punya murid yang terakhir yang kita kenal. Murid beliau adalah penulis kitab Ushul Sunnah, adalah Imam Ahmad bin Hambal. Di mana Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164 Hijriah. Jadi 14 tahun setelah kelahiran Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 14 tahun setelah itu, karena kita tahu Imam Syafi'i lahir tahun 150, 164 lahirlah Imam Ahmad bin Hambal. Di mana Imam Ahmad bin Hambal lahir? Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah. Secara nasab, Imam Ahmad bin Hambal, beliau secara nasab itu nyambung dengan kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-18. Kita tahu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Ma'ab, sampai nanti yang ke-18 ada yang disebut dengan bin Nizar dan bin Ma'ad dan bin Adnan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Arab, dari Bani Adnan, sampai nanti kemudian sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Imam Ahmad bin Hambal nasabnya sampai kepada kakek ke-18 Nabi Muhammad SAW yang bernama Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal terlahir dari seseorang yang sangat sederhana.
dan beliau menjadi yatim ketika beliau dilahirkan ke dunia. Kenapa? Ketika Imam Ahmad bin Hambal berada di kandungan atau berada di perut ibunda tercintanya, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Muhammad. Dan ibunya yang salihah itu berhasil mendidik beliau menjadi seorang yang subhanallah, yang teramat cinta terhadap kebaikan, teramat cinta terhadap kebenaran dan terhadap ilmu. Hal itu terbukti di usia beliau, Imam Ahmad bin Hambal ini. Usia beliau di umur 16 tahun sudah menyelesaikan pendidikan. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan, maka beliau melanjutkan berguru kepada para ulama. Berguru kepada ulama bukan hanya perbedaan perbatasan, akan tetapi beliau hijrah pergi melakukan rihlah ilmiah ke kota Kufah, kemudian beliau ke Basrah, ini nama-nama kota yang ada di Irak, kemudian beliau berangkat ke Yaman, berangkat ke Madinah hanya untuk melakukan rihlah ilmiah. Hanya ingin beliau menimba dan mencari hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tidak ada yang dapat membekali Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah orang miskin, orang yang sangat sederhana. Beliau tidak dibekali apapun kecuali semangat beliau dalam mencari ilmu-ilmu dan dalam mencari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal ketika mencari ilmu, beliau kehabisan bekal. Beliau kehabisan materi yang diperbekalkan sebelum berangkat, tepatnya di kota San'ah yang berada di Yaman, di mana beliau rela menjadi pekerja, rela menjadi sebuah pedagang, menjadi pedagang di sebuah kafilah di daerah Yaman. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah sehingga beliau bisa berjalan meneruskan rihlah ilmiah beliau di dalam menuntut ilmu. Bahkan disebutkan di dalam kitab para ulama, Imam Ahmad bin Hambal sampai menjual baju kurungnya yang dia gunakan untuk diganti ketika di perjalanan. Untuk apa dia jual? Untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantunya dalam menegakkan agama Allah dan belajar ilmu agama. Dan itu dia lakukan semua agar jangan sampai Imam Ahmad bin Hambal itu ditolong oleh orang lain, dan jangan sampai Imam Ahmad bin Hambal meminta-minta karena menjaga harga dirinya sebagai seorang yang tekun di dalam mengambil ilmu. Di mana di sini kita bisa mengambil faidah. Imam Ahmad bin Hambal, penulis kitab Ushul Sunnah ini, kita bisa mengambil faidah betapa semangatnya beliau dalam menggapai ilmu, mencari hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau tempuh bukan 1 kilo, 2 kilo, bahkan ratusan kilo, di mana terkadang beliau menempuh dengan jalan kaki. Pada saat itu tidak terdapat transportasi secanggih sekarang, di mana beliau menggunakan terkadang menumpang dan segala macam. Dan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa Imam Ahmad bin Hambal yang pada akhirnya menjadi ulama besar, semangatnya ketika dia menjadi ulama, maka kita harus melihat bagaimana perjuangannya ketika Imam Ahmad bin Hambal menjadi seorang imam. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal beliau menjadi salah seorang ulama dan imam, tentu saja beliau tetap berguru kepada banyak para ulama. Beliau tetap belajar, beliau tetap mentelaah ilmu-ilmu dan kitab-kitab. Meskipun beliau sudah menjadi guru besar, meskipun beliau telah menjadi imam, misalnya dari kalangan dari kalangan ilmu hadis, beliau juga belajar dari salah seorang ulama yang bernama Yahya bin Sa'ad Al-Qahtan, Abdurrahman bin Mahdi, dan pelajari ilmu fikih. Beliau juga belajar dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan kita tahu bahwasannya Imam Syafi'i ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Pada suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengundang Imam Ahmad bin Hambal untuk datang ke Mesir. Kita tahu Imam Syafi'i beliau menetap di Mesir, berdakwah di Mesir, walaupun sebelumnya beliau juga berdakwah di Basrah, di Kufah, di Baghdad, di Irak dan seterusnya. Akhirnya beliau menetap di Mesir dan meninggal juga di Mesir. Pada suatu hari Imam Syafi'i mengundang Imam Ahmad untuk saling mengambil ilmu dan faidah.
Pada saat itu Imam Ahmad, sebagaimana yang kita ceritakan di awal, beliau adalah orang yang sangat sederhana, sehingga beliau tidak bisa memenuhi panggilan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tidak punya materi, sehingga pada akhirnya tidak terjadi pertemuan tersebut, dan akhirnya beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di kota Baghdad, tepatnya di Irak. Disitulah kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan penuh ketawaduan Imam Syafi'i, yang kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam ahlul hadis, imam yang imam yang memiliki keilmuan di banyak bidang, hampir sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki keilmuan di bidang tafsir, ulumul Quran, ilmu di bidang hadis, ilmu di bidang fikih, ilmu di bidang usul fikih, ya, dengan penuh ketawaduan dan memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i di kota Baghdad pada saat itu? Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza sahhal hadis fa'allimni indak." Jika engkau menemukan hadis yang sahih, maka beritahu aku, ajari aku. Kenapa? Kata Imam Syafi'i juga melanjutkan kalimatnya, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Ketika ada hadis yang sahih, maka hadis yang sahih ini adalah madhabku. Ya, faedah yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, keilmuan yang besar, dan itu diakui oleh guru beliau yang bernama Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan bahwasannya Imam Syafi'i juga menginginkan kebenaran, dan Imam Syafi'i juga menginginkan hadis-hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mencari hadis, dalam menuntut ilmu, mencari kebenaran ke berbagai penjuru daerah dan negara, akhirnya beliau berhasil menghafal hadis yang kata putra beliau Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal mampu menghafal hadis alfun. Artinya adalah 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 artinya adalah 1 juta hadis. Dan sebahagian dari 1 juta hadis yang dihafalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebahagian beliau tuangkan ke dalam kitab terbesar beliau, karya yang sangat fenomenal dan dikenal di kalangan para penuntut ilmu, disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini memiliki 6 jilid. Nah, di dalam Musnad Imam Ahmad beliau tuangkan hadis-hadis sebanyak 30 sampai 40 ribu hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mendapatkan banyak pujian di antara para ulama yang ada di zaman beliau. Ya, artinya Imam Ahmad bin Hanbal bukan satu-satunya ulama di zaman tersebut, bukan. Ada banyak ulama, ada banyak para alim, di mana Imam Ahmad bin Hanbal juga banyak belajar kepada mereka. Akan tetapi dengan banyak memiliki karakter dan sifat-sifat yang baik, akhirnya para ulama di zaman tersebut memuji Imam Ahmad bin Hanbal dengan pujian-pujian yang luar biasa. Dinukilkan dari Abu Umar bahwasanya disebutkan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata mereka? Fid dini makana absam. Di dalam masalah agama tidak ada yang lebih mengetahui dibandingkan Imam Ahmad. Wa 'anid dunya makana asbar. Dan tentang masalah dunia, Imam Ahmad adalah orang yang paling sabar. Kenapa disebut paling sabar? Ya, kita tahu dengan kesederhanaan, dengan serba kekurangan, dengan materi yang tidak berkecukupan, bahkan rela untuk menjadi pekerja di dalam sebuah kafilah dagang hanya untuk mendapatkan ilmu, bahkan menjual bajunya hanya untuk dapat melaksanakan rihlah ilmiah. Kemudian beliau disebutkan wa fi zuhdi makana akhbarahu. Dan tentang masalah zuhud terhadap keduniaan, maka Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang berpengalaman. Wa fi salihin makana alhaqahu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah termasuk pengikut di antara orang-orang yang saleh. Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang sangat zuhud. Bahkan di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, pada saat itu Imam Syafi'i dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana Khalifah Harun ar-Rasyid ini meminta kepada Imam Syafi'i untuk dicarikan seorang qadhi. Qadhi ini artinya adalah pemimpin, sebuah jabatan yang luar biasa di zaman tersebut.
Maka Imam Syafi'i menyambut baik perkataan Harun al-Rasyid, kemudian beliau menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang saat itu murid beliau, dan beliau sangat mengakui keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Syafi'i mengatakan, "Allah taqbal hadza." Apakah engkau tidak mau menerima tawaran untuk menjadi qadhi dari Harun al-Rasyid? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Semenjak aku menimba ilmu-ilmu dari engkau, wahai Syafi'i, maka saat itu juga aku sudah juhud. Saat itu juga aku sudah meninggalkan dunia ini, karena aku hanya ingin fokus terhadap masalah akhirat. Aku hanya ingin fokus untuk belajar." Dan pada saat itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Subhanallah, engkau menawarkan kepadaku untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Mungkin saat ini juga kita akan melakukan percakapan terakhir, maka kedepannya kita tidak akan melakukan percakapan lain." Artinya apa? Imam Ahmad bin Hanbal memahami bahwasanya qadhi, menjadi hakim, akan menyibukkan beliau dari perkara-perkara yang sebutan beliau adalah perkara ukhrawi, akan menyibukkan beliau dari belajar, akan menyibukkan beliau dari mengajar agama. Karena kita tahu hakim urusannya antara manusia, persengketaan antara manusia, antara si A dengan si B, dan sangat menyibukkan beliau dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian karya-karya Imam Ahmad, ya. Jadi sebelum kita membahas usul sunnah ke depannya, setidaknya kita tahu siapa pengarang usul sunnah, dan jangan sampai kita tidak mengetahui nama salah seorang ulama yang besar, yang masyhur, ya, yang menulis kitab tersebut. Ya, kita harus tahu Imam Ahmad bin Hanbal. Setidaknya kita tahu ada 4 mazhab yang terbesar di zaman tersebut. Kita harus tahu Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah. Dan karya-karya Imam Ahmad itu sangat banyak. Ada karyanya di dalam kitab tafsir tentang masalah Al-Quran, ada karya beliau dalam kitab fikih. Namun yang paling dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi para penuntut ilmu, karya terbesar Imam Ahmad adalah Musnad Imam Ahmad. Disebutkan Musnad Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i memiliki kitab fikih terbesar yang biasa kita kenal kitab fikih Al-Um. Nah, kemudian satu-satunya kitab usul fikih yang pertama ditulis oleh Imam Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Ahmad juga memiliki kitab terbesar yang terdiri 6 jilid. Itu adalah Musnad Imam Ahmad, terdapat di dalamnya 30 sampai 40 ribu hadis. Kemudian yang kedua mungkin ada kitab Usulus Sunnah, kitab yang insya Allah ke depan akan kita bahas. Kemudian begitu juga dengan masalah ujian dan tantangan. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mendakwahkan yang hak, dalam mencari ilmu, itu tidak luput dari ujian dan tantangan. Sebagaimana yang kita ketahui, di masa beliau sudah menjadi ulama, ada salah seorang khalifah yang bernama Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang mana pemikirannya sudah sampai terkontaminasi dengan orang-orang filsafat, sehingga beliau banyak terkontaminasi dengan filsafat. Akhirnya Al-Ma'mun ini mengatakan pada saat itu Al-Quran makhluk, di mana ahlu sunnah meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan disitulah Imam Ahmad bin Hanbal di zaman beliau terus berdebat, terus memberikan pencerahan kepada kaum-kaum Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan dan mengagungkan akal. Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian sampai dipenjarakan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan orang-orang filsafat dan orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, kemudian pada saat itu disiksa. Dan di sini banyak pelajaran yang kita ambil, bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal memiliki ribuan murid, jutaan bahkan pengikutnya di antara seluruh dunia yang menjadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sesekali beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga ketika dikatakan Al-Quran itu makhluk, mungkin beliau sudah lepas dari penjara. Tapi karena beliau tahu, beliau adalah tokoh panutan, seorang imam. Ketika seorang imam mengatakan hal ini, kemudian nanti akan diikuti oleh ribuan pengikutnya. Dan Imam Ahmad dengan tegar, dengan kesabaran beliau, tetap dengan keyakinannya sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian faedah yang kedua, Imam Ahmad tidak memberontak kepada pemerintah.
Imam Ahmad tidak melakukan demonstrasi. Imam Ahmad banyak memiliki pengikut. Jika seandainya saat itu beliau mengeluarkan satu statement untuk menolak dan memberontak kepada pemerintah, akan banyak terjadi pertumpahan darah. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun setelah keluar dari penjara, setelah Khalifah Al-Ma'mun kemudian digantikan dengan Khalifah Al-Mutawakkil pada saat itu, maka Imam Ahmad pun dibebaskan karena Khalifah terkenal bijaksana dan masyarakat pada saat itu merasa lega karena imam mereka, ulama mereka telah dibebaskan. Dan pada akhirnya karena luka sayatan, luka cambuk yang terdapat di penjara yang beliau rasakan, kemudian dengan luka-luka tersebut, karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah cukup umur dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari yang terdapat di dalamnya 5.000 hadis. Kemudian ada Imam Muslim, kemudian ada Imam Abu Dawud dan seterusnya. Dan masih banyak murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita mengetahui bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal memiliki gelar yang kita sebut dengan, kalau Imam Syafi'i memiliki gelar Nasirus Sunnah, maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau memiliki gelar Abu Abdillah, ayahnya Abdullah, dan beliau diakui oleh para ulama dengan keilmuan beliau dari berbagai bidang, baik itu bidang tafsir, fikih, bidang hadis, bidang Al-Quran, dan seterusnya. Dan insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang masalah usul sunnah, hal-hal yang berkaitan mengenai tentang akidah dan bantahan-bantahan Imam Ahmad bin Hanbal terkait masalah akidah yang menyimpang yang kita sebutkan tadi. Ada itu akidah Murji'ah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, dan masih banyak akidah-akidah yang bisa mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini dalam kitab tersebut mengokohkan hati kita, keimanan kita terhadap akidah dan prinsip kita di dalam agama Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.